Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-8 Masehi, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota, dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan, yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian kota Semarang bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di daerah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan. Tempat armada Laksamana Cheng Ho bersandar pada tahun 1435 Masehi. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cheng Ho mendirikan kelenteng dan masjid, yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sampo Kong, Gedung Batu. Pada akhir abad ke-15 Masehi ada seseorang ditempatkan oleh Kerajaan Demak, dikenal sebagai Pangeran Made Pandan, Sunan Pandanaran pertama, untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Bergota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur. Dari sela-sela kesuburan itu tumbuhlah pohon asam yang berjarak antara satu sama lain jarang-jarang, sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu yang kemudian menjadi Semarang. Sebagai pendiri desa, kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kiai Ageng Pandan Arang pertama. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II, kelak disebut sebagai Sunan Bayat. Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan kabupaten. Pada tanggal 2 Mei tahun 1547, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, disahkan oleh Sultan Hadiwijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Tanggal 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Seiring dengan jatuhnya Pajang ke tangan Kesultanan Mataram, wilayah Semarang masuk dalam wilayahnya. Pada tanggal 15 Januari tahun 1678 Amangkurat kedua dari Kesultanan Mataram di Kartasura, menggadaikan Semarang dan sekitarnya kepada VOC sebagai bagian pembayaran hutangnya. Dia mengklaim daerah Priangan dan pajak dari pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas. Pada tahun 1705 akhirnya Susuhunan Pakubuwono pertama menyerahkan Semarang kepada VOC. Sebagai bagian dari perjanjiannya karena telah dibantu untuk merebut kembali Keraton Kartasura. Sejak saat itu Semarang resmi menjadi kota milik VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 dengan Statblad nomor 120 tahun 1906 dibentuklah pemerintah Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang burgemister atau wali kota. Sistem pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada 1942, dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang dikepalai militer dari Jepang. Didampingi oleh dua orang wakil yang masing-masing dari Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Tidak lama sesudah kemerdekaan, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 20 Oktober tahun 1945, terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang, yang bertempur melawan bala tentara Jepang. Yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari. Tahun 1946 Inggris atas nama sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Ini terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 1946. Tanggal 3 Juni tahun 1946 dengan tipu muslihat, Belanda menangkap Imam Sujahri, wali kota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda tidak ada pemerintahan daerah kota Semarang. Namun para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman, atau daerah pengungsian di luar kota sampai dengan bulan Desember tahun 1948. Daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubuk, Kedung Jati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh R. Patah, R. Prawotosudipyo dan M. R. Ihsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Rekomba, berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente,
seperti pada masa kolonial dulu di bawah pimpinan R. Slamet Tirto Subroto. Hal itu tidak berhasil, karena dalam masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang. Pada bulan Februari tahun 1950, tanggal 1 April tahun 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB, menyerahkan kepemimpinan pemerintah daerah Semarang kepada M.R. Kusbiono, seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta. Ia menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan. Mohon maaf, hanya sedikit yang saya ketahui. Jika ada yang salah dan ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar.